Hey, Ceps, Aga, Kareba. Alhamdulillah baik, Min. Komentar tergokil kali ini datang dari chat kita Iskarima Sofiati. Makasih Mimin, film bagus dan bisa menghibur, suaranya pengisi, suaranya gokil. Waduh, full senyum Mimin baca komen ini. Hehe, makasih. Nih, pantun dulu buat pemanasan. Ubun-ubun ikan bolu. Jujur, film ini cukup berat. Namun, siap-siap dari kisah ini hati kalian bakal ditonjok-tonjok. Di tahun 2002, di tengah megahnya kota London yang dingin dan ramai, hidup seorang pria sederhana bernama Samar Anand. Ya bukan siapa-siapa di negeri asing ini, Cep, hanya seorang anak rantau dari India yang datang membawa harapan dan segenggam mimpi. Samar adalah jiwa pekerja keras, berumur 25 tahun, masih muda namun telah matang oleh pahit manis kehidupan. Ia tinggal bersama sahabat sekaligus partner setianya Imran di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hidup mereka tak mewah namun penuh semangat dan rasa syukur. Apapun yang bisa menghasilkan uang halal, Samar kerjakan semua. Kadang ia mencuci mobil, mengantar makanan, ngamen, menjual di pasar, bahkan menjadi pelayan sesaat di toko-toko kecil. Semua dilakukannya dengan keikhlasan, sama seperti Imran, sang teman seperjuangan. Sampai di suatu hari di mana salju mulai turun, Samar bekerja sebagai kuli di sebuah gereja tua yang megah. Dengan hanya satu skop di tangannya, ia membersihkan salju yang menumpuk di halaman gereja satu persatu, langkah demi langkah, tanpa mengeluh. Dan saat itulah, di tengah sunyinya pagi bersalju itu, tiba-tiba langkahnya terhenti, Cep. Samar melihat seorang gadis berlarian menuju pintu gereja. Gadis itu bagai bidadari yang turun bersama salju. Rasa penasaran yang tak kunjung reda membuatnya diam-diam melangkah masuk ke dalam gereja. Di balik bayang lilin dan gema doa, ia mendengar suara lirih gadis itu. Namanya ialah Mira, gadis bangsawan berdarah India yang lahir dan besar di tengah gemerlap kekayaan, tapi menyimpan dunia yang sepi di balik senyumnya, Cep. Sejak kecil, Mira menjadikan gereja ini sebagai tempat ia meletakkan beban yang tak bisa ia bagikan kepada siapapun. Hari ini ia datang untuk satu alasan, ia memohon agar Tuhan membatalkan perjodohannya. Ya, perjodohan dengan lelaki pilihan bibinya, seorang pria India yang katanya cocok dalam silsilah dan status mereka, tapi tidak dalam hati Mira. Ia menolak menikah dengan pria India, entah karena luka masa lalu atau sekedar keinginan untuk bebas memilih cintanya sendiri, atau bagaimana, Cep. Ia ingin pria kulit putih, pria impiannya. Namanya juga gadis 20-an, usia segitu kadang masih tertarik yang good looking dulu, baru hati menyusul. Hehe. Please. Thanks. Hari-hari berlalu, Samar tak pernah lagi melihat gadis itu meski kadang kala ia datang menunggunya di gereja. Sampai di suatu hari, Samar ditawari sebuah pekerjaan oleh seorang pemilik restoran ternama. Tentu tawaran ini sayang jika ditolak. Yang dulunya Samar hanya bekerja di jalanan, kini agak naik pangkat jadi pelayan restoran tersebut, Cep. Di hari pertamanya kerja, kebetulan sekali diadakan sebuah pesta pertunangan megah dari seorang pengusaha kaya. Ternyata itu dari ayah Mira, Tuan Tapar, yang telah menjodohkan putrinya dengan seorang pria berketurunan Inggris bernama Roger. Sambil meneteng minuman bawaannya, Samar melihat langsung proses pemasangan cincin mereka di atas sana. Namun Samar menyadari ada yang aneh dengan Mira, seolah ia tak menerima perjodohan ini tergambar dari sorot matanya yang sama sekali tak menggambarkan kebahagiaan, bahkan memandangi wajah Roger pun tidak. Nah, seselesainya pesta, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कमाना बहुत मुश्किल है। आपकी बात नहीं सुनी। क्या? कैसे पता? क्लीनिंग स्नो। के कन्फेशन सुनना अच्छी बात नहीं हो। मैं सालों से जानती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ा दिन है। लग तो नहीं रही। बाहर अकेली क्यों बैठी? percakapan atau pertemuan ini memang singkat namun seolah membekas pada Mira. Kenapa ya? Karena meski Mira berusaha menutupi rasa tak terimanya dengan perjodohan dari ayahnya itu, namun Samar seakan memahami isi hatinya.
Namun bagaimanapun Mira tak akan pernah mau mengecewakan pilihan ayahnya. Toh orang yang membesarkannya dari kecil, satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini sebab ibunya telah kabur memilih menikah dengan lelaki lain. Sampai di suatu hari saat Samar sedang sibuk menghitung hasil ngamen hari ini, tiba-tiba ia didatangi seorang gadis. Samar tak pernah menyangka itu Mira yang tiba-tiba datang menyodorinya beberapa lembar uang. Uang ini tak akan diberi secara cuma-cuma. Mira akan membayar 500 pound untuk sejam setiap hari dalam sebulan jika Samar mau mengajarinya nyanyi Punjabi India untuk ia persembahkan ke hari ulang tahun ayahnya nanti, Cep. Ternyata selama ini Mira selalu mendengar lantunan lagu Punjabi Samar di jalanan. Ia suka dan tertarik. Dalam sebulan itu Mira harus bisa menyanyi lagu Punjabi untuk memberi ayahnya kejutan seperti apa yang dinyanyikan Samar. Tahu-tahu Samar menolak itu semua. Ia selalu diajarkan pada ibunya untuk tak meminta bayaran karena mengajar. Dengan raut penuh kecewa, Mira pun langsung pergi dari sana. Tapi Samar mengejar dan meminta kesepakatan baru. Ia akan mengajari Mira lagu Punjabi tapi dengan syarat Mira harus mengajarinya berbahasa Inggris. Dan promise मैं कभी सिगरेट नहीं कि वो दिन डैड का हैप्पीएस्ट दिन हो. Please make sure my Punjabi rocks. Setelah sepakat, kini Samar mulai mengajari Mira. Tak ada tempat yang pas selain di taman kota. Hari-hari berlalu, Mira sedikit mulai pintar. Begitupun Samar, ia sudah mengetahui beberapa kata atau kalimat bahasa Inggris. Tanpa tersadari, Cep, dari sinilah kedekatan Samar dan Mira dimulai. Mungkin mereka berdua tak sadar bahwa benih telah ditanam meski kita tahu bersama bahwa Samar terbiasa hidup dari kerja keras sementara Mira yang hidup di balik dinding emas dan aturan keluarga. Dua dunia yang jauh berbeda dipertemukan oleh musik dan mungkin juga oleh takdir. Tapi ya itu hanya sekedar sajak dari Mimin sebab kita tahu bersama lah ya mau Samar ini jatuh hati nantinya percuma juga sebab Mira telah tunangan. Ia pasti akan tetap menyimpan batas di hatinya agar tak mengecewakan sang ayah. Banyak hal-hal konyol sekaligus menyenangkan terjadi pada momen disaling ajar ini, Cep. Dari situlah mereka makin akrab. Mira mulai memberitahu jika ayah ibunya orang India asli namun sudah pisah. Nah, kenapa si Samar ini begitu pandai nyanyi lagu Punjabi? Sebab ternyata ia berasal dari desa Sirsa di Punjabi, India sana. Nah, jika diperhatikan secara saksama nih, Cep, Samar dengan polosnya sepertinya benar-benar telah jatuh. Dari setiap tawa, setiap tatapan, setiap detik bersama Mira seperti ada dua tanpa suara. Sebuah kenyamanan yang tak dimengerti atau mungkin tak berani diakui. Di tengah-tengah pengaruhnya belajar, di suatu malam Samar terlihat datang ke sebuah pesta. Entah pesta apaan ini, yang jelas ini ialah dunia malam para muda-mudi di London. Polos-polos begini Samar ternyata tahu tempat-tempat seperti ini, Cep. Mira yang dikenal religius pun baru pertama kalinya datang ke tempat seperti ini, itu pun Samar yang membawanya. Ternyata hal ini sangat membuat Mira terhibur, soal apa yang memberatkan hatinya selama ini sedikit terasa lega. Mira sangat berterima kasih pada Samar sebab ini saat terindah dalam hidupnya katanya. Begitu Mira hendak naik kereta untuk pulang dari sana, Mira tak menyangka Samar tiba-tiba mengeluarkan sepenggal kata-kata yang tak seharusnya diucapkan. उसी ने फंसा दिया प्यार हो गया है उसका क्या करूं सच्ची हो गया लव कर रही हो संग्रेस से The end. So no tension. Samar berani mengucapkan apa yang ia pendam selama ini sebab ternyata ini adalah malam pertemuan terakhir mereka. Selama sebulan ini dengan Mira, Samar benar-benar telah terjebak. Samar telah jatuh pada cinta yang salah di waktu yang tak tepat. Mira mendengar itu semua cukup kaget. Yang melangkah dalam diam duduk di samping Samar. Tak ada respon apapun dari Mira selain terpejam. Yang menyadari Samar kali ini benar-benar serius. Mira pun akhirnya melangkahkan kakinya kembali ke pintu kereta tanpa permisi. Tapi मीरा तो क्या तुम्हें किस करूंगा tak
menampar itu artinya Mira juga telah jatuh. Jelas ini adalah kesalahan besar dari balik pertunangannya dengan Roger. Namun di malam ini Mira yang selama ini bermain aman dengan rasa tak kuasa lagi menyangkal ciuman tersebut, entah ya hanya terbawa suasana atau hanya ucapan terima kasih Cep. Kini tiba saatnya hari ulang tahun Tuan Tapar telah tiba. Di balik gemerlap lampu dan gelas-gelas sampahnya, Mira kini mempersembahkan lagu Punjabi spesial untuk ayah tercinta. Samar sendiri kini kembali fokus ke kerjaannya di restoran. Malam di kereta itu bukanlah menjadi akhir pertemuan mereka, sebab sampai saat ini Samar masih sering menemui Mira. Lalu Mira yang menyadari perasaan Samar tumbuh makin dalam. Di samping Mira juga takut hanyut dan melanggar batas lagi, terlebih pernikahannya dengan Roger tak lama lagi digelar. Malam ini Mira membawa Samar ke gereja untuk mengucap sebuah janji di hadapan Tuhan bahwa mereka hanya akan berteman dan tak akan pernah melewati batas lagi. Dan jika sampai melanggar janji itu, dia bisa menghukum sekehendaknya. Tapi Samar कसम कसम खाने की जरूरत नहीं। ये मेरे लिए प्लीज समर, कहीं मैं कोई लाइन क्रॉस, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरे लिए, कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। Mungkinkah janji sakral itu akan jadi tembok besar yang akan memenjarakan hati Mira sendiri? Sebab pada faktanya ia juga telah jatuh hati dengan Samar, namun tak akan mungkin dia mengkhianati perjodohan ayahnya, ya kan? Cinta yang seharusnya menjadi surga kini harus tunduk pada janji yang tak bisa dibatalkan. Satu hal yang pasti, mau bagaimanapun Samar harus berusaha teguh dalam semua ini meski itu sesak dadanya ke dibelah-belah. Sampai di suatu hari Mira menerima sebuah kiriman paket dari seseorang. Ternyata itu kiriman dari ibunya Poja berupa gaun sari untuk pernikahannya dengan Roger serta sebuah surat yang berisikan rasa rindu dan ucapan maaf dari sang ibu. Bait demi bait Mira membaca isi surat itu hingga ia tak sadar air matanya gugur berjatuhan. Sehabis membaca surat itu, perasaan Mira jadi bercampur aduk. Ia pun datang menemui Samar untuk membawanya ke tempat ibunya sekaligus meminta restu. Dengan senang hati, Samar pun membawanya ke sana, tempat yang cukup jauh berada di sebuah desa pedalaman. Ibu Poja di sana telah hidup bahagia dengan suaminya Jojo. Setelah bertahun-tahun lamanya memekik dalam kerinduan, kini Poja akhirnya bisa melihat langsung putrinya Mira yang kini telah tumbuh jadi gadis cantik dengan senyumnya yang aristokrat. Di momen inilah Bu Poja baru bisa menceritakan semua pada Mira putrinya bahwa perjodohan mereka dulu tidak didasari akan cinta. Ayahmu nak pria yang sangat baik, tapi aku tak pernah bisa mencintainya. Ayahmu sibuk dengan bisnisnya, aku sibuk mengurusmu kala itu. Lalu suatu hari saya bertemu dengan Jojo dan saat itulah ibu jatuh cinta. Saat itu umur Mira baru 4 tahun Cep, itulah sebabnya Poja menahan diri dan baru pergi bersama Jojo saat umur Mira 12 tahun. Dari saat itu Poja mengerti satu hal berharga dalam hidup. Jika kau sendiri tak bahagia, kau tak akan pernah bisa membahagiakan orang lain. Tak akan pernah nak. Dari sinilah Mira sepertinya mulai menyadari arti cinta yang sesungguhnya. Entah kenapa tatapannya seakan penuh makna tertuju pada Samar yang hendak asik bermain dengan Pak Jojo. Thank you, प्यार दिया। Sepulangnya dari sana, dari atas puncak bukit yang terhampar hijau, Samar dan Mira sempat singgah untuk ngopi. Samar tetap seperti biasa, tenang dan santai. Ia tidak menyadari kalau Mira sedang dilanda kebingungan besar dalam hatinya. Namun diam-diam, setelah semua kebersamaan mereka, Mira mulai goyah, terutama setelah ia mendapat nasihat dari ibunya. Kata-kata sang ibu membuka mata Mira, membuatnya mulai jujur pada diri sendiri, dan akhirnya Mira, I love you. तुम लाइन क्रॉस कर रही हो मीरा।
Buah dada dihamburkan kopinya. Kini yang ada hanya kecupan yang tak pernah puas, pelukan yang tak kunjung usai. Mira telah menyatakan perasaannya dan itu artinya ia telah melewati batas, melanggar janji-janji yang telah terucap di gereja. Saat ini Mira benar-benar sudah tak bisa membohongi perasaannya lagi meski ia tahu Samar hanyalah pekerja paruh waktu, penyanyi jalanan dan tak punya apa-apa, tapi ia punya hati yang utuh. Samar mencintai Mira dengan sepenuh keberaniannya, bukan rasa suka yang ringan tapi cinta yang seperti api, membakar sampai ke tulang. Kesederhanaan itulah yang membuat Mira jatuh cinta pada Samar. Hari demi hari berlalu, yang ada di antara mereka hanyalah kebahagiaan demi kebahagiaan. Intina tertanam sejagung Nyai Samar, Cep. Hal menggeliat di bawah bulu itu sudah tak terelakkan lagi. Saat ini Samar cukup bahagia dengan hal-hal kecil. Ia tak pernah meminta lebih dari dunia selain Mira seorang, tanpa Samar sadar jika cinta tak selalu menyelamatkan. Kadang justru ia datang untuk menguji iman. Charlotte को मेरा है मीरा, I love you. Tiba-tiba Samar tertabrak dan tak sadarkan diri. Mira yang melihat langsung kejadian ini langsung terguncang sekaligus yakin jika kecelakaan ini datang dari Tuhan sebagai hukuman akibat telah melewati batas dan melanggar sumpah-sumpah tersebut. Sambil dikuasai kepanikan, Mira berdoa. Ia kembali mengucap sumpah pada Tuhan bahwa jika Samar selamat dari kecelakaan ini, Mira berjanji tak akan pernah menemuinya lagi atau mengubur hidup-hidup perasaannya mulai detik ini. Selepas doa-doa dan sumpah itu, benar Samar selamat, tapi sepertinya ini bukan karena mukjizat. Samar selamat karena ia kuat. Namun itulah keyakinan Mira, ia akan menepati sumpahnya. Ia pergi dari sana tanpa penjelasan, tanpa pamit, meninggalkan Samar dengan hati yang hancur dan iman yang tercerai. Sejak hari itu, kini Mira sudah tak bisa dihubungi lagi. Stres puluh si Samar, Cep. Ini akan jadi luka baru, mana luka fisiknya juga belum sembuh-sembuh, ya kan? Untung Imran selalu setia mendampingi dan menghiburnya. Sampai tak lama, Mira datang. Dia datang dengan langkah pelan dan mata yang teduh, seolah-olah ini akan jadi perjumpaan terakhir mereka. Dan ya, itu benar, Mira datang untuk memberitahu Samar mengenai doa-doa dan sumpah yang ia buat sendiri. क्या मांगा? तुम्हें पूरी हुई। वो किसी तरह तुम्हें जिंदा रख को कोई नहीं तोड़ सकता। तो कि तो ये शहर छोड़कर कहीं दूर चली जा। सिर्फ ये बताने आई हूँ से शादी कर रही हूँ। शादी मुबारक दोस्त। Atas semua kekecewaan dan permintaan Mira, kini Samar benar-benar akan meninggalkan London. Pulang-pulang, Imran hanya menulis pucuk surat perpisahan dari Samar serta berapa uang. Dalam surat itu Samar berpesan pada sahabatnya Imran agar bisa menggunakan uang itu dengan hal-hal besar. Tak sadar air mata Imran jatuh sebab hari ini ia benar-benar telah ditinggalkan Samar. खुदा हाफिज। चाय बहुत याद आएगी। जंग शुरू हो गई है। आपका विश्वास छीनूंगा। देखते हैं तुम अब में हर तक मुझे जिंदा रखते हैं। Singkat kisah, 1 dekade telah berlalu. Sejak cinta itu patah di bawah langit London, kini Samar bukan lagi pengamen sederhana atau pelayan restoran. Ia adalah Mayor Samar Anand, seorang tentara penjinak bom paling berani di jajaran militer India. Pria yang berdansa dengan maut setiap harinya, bahkan dia dijuluki manusia tidak takut mati, Cep. Samar menjinakkan bom tanpa pernah memakai pelindung sekalipun. Mungkin ini adalah bentuk perangan batin dengan Tuhan atas sumpah-sumpah menyesakan itu. Sekarang ini Samar tak sedang mengejar kehormatan, ia sedang menghukum diri karena hatinya telah dikhianati oleh cinta, imannya dipatahkan oleh sebuah sumpah. Satu-satunya hal yang bisa ia percaya sekarang ialah kematian. Sampai di suatu hari saat Samar habis menjinakkan bom, di tengah perjalanan ia tiba-tiba melihat seorang gadis di ambang kematian. Cepat-cepat Samar datang menyelamatkannya. Yang memberi gadis itu segelas kopi. Samar juga mengorbankan jaket tentaranya demi gadis itu lalu pergi tanpa sepatah kata.
Gadis ini bernama Akira, gadis muda energik dan penuh keceriaan. Ia adalah seorang pembuat film dokumenter dari Discovery Channel yang kebetulan sedang mengambil gambar di tempat ini, Cep. Selepas dari sana, Akira pun memberitahu rekan tim yang lain jika ia baru saja diselamatkan oleh seorang tentara. Entah namanya siapa, namun wajahnya cukup mengagumkan namun seakan penuh luka dan misteri. Bahkan Akira memberitahu bosnya Catherine, Akira berencana akan membuat film dokumenter mengenai sosok tentara yang menyelamatkannya itu. Ide yang cukup menarik dari Akira, namun Catherine meresponnya biasa-biasa aja. Nah, begitu Akira kembali ke villa peristirahatan, ia tak sengaja menemukan buku harian Samar yang tertinggal di jaket. Karena penasaran, Akira pun mulai membaca semua kisah cinta itu dari awal yang indah hingga janji yang mematikan. Akira terbawa cerita sampai-sampai menitihkan air mata, bukan karena ia cemburu, tapi karena Akira mengerti sekarang bahwa Samar tidak benar-benar hidup sejak hari itu. Akira tahu jika tentara yang bernama Samar Anan itu menyimpan luka yang lebih besar dari yang bisa ditampung oleh dunia. Kisah atau cerita masa lalu yang sangat-sangat menarik untuk diangkat ke publik tentang seorang pria yang tak takut mati tapi juga tak ingin hidup, Mayor Samar Anan. Pada akhirnya Akira pun memutuskan datang menemui Samar sekaligus mengembalikan jaketnya. यार तुम ना मेरा मतलब मीरा से नहीं मिले? नाम क्या है तुम? अकीरा। मस्त रहो। Sejak saat ini Akira mulai kagum dengan sosok Samar yang dingin, bahkan ia langsung menghubungi pacarnya Arjun untuk minta putus. Sepulangnya dari sana, Akira kembali membujuk Catherine untuk mulai menggarap film dokumenter Samar. Kabar baik, akhirnya diberi kesempatan. Bahagia sekali Akira sebab ini adalah kesempatan emas, ya kan? Kesepakatan dengan pihak militer juga telah dibuat sebab film dokumenter ini akan banyak menguntungkan tentara India, terkhusus bagi tentara Squad Bomb. Kesempatan kerja dengan pihak Discovery Channel akan berlangsung selama 2 minggu ke depan. Akira kini mulai mendatangi markas militer Samar yang sedang menjalankan misi di bagian Kashmir, sebuah lembah di selatan Himalaya, garis perbatasan antara India dan Pakistan. Begitu Akira melapor pada Samar untuk mulai bertugas, Samar terlihat agak berat sebab ia tahu ini terlalu bahaya bagi orang yang belum cukup berpengalaman, ya kan? Tapi meski demikian, Akira akan tetap mengotot. Akira mulai saling kenal dengan Squad Bomb yang lain juga. Akira mulai tinggal di markas, mengikuti Samar dan timnya di setiap misi penjinak bom. Akira menyaksikan bagaimana Samar memeluk kematian. Seperti kata Samar, ini cukup berbahaya bagi orang awam yang sok berani. Be careful, sir. There's a switch, Devan. Akira! Dealing with bloody bombs here. I said. Sempat terjadi kepanikan dan perdebatan panjang, namun Akira akan tetap melanjutkan proyek ini. Terlebih Akira makin kagum dengan Samar, tapi juga terluka karena semakin ia mengenal Samar, semakin ia sadar bahwa pria ini menyimpan luka yang besar yang tak diketahui oleh siapapun. Iya, Akira mulai jatuh bukan lagi pada kisah hidup Samar, tapi pada hatinya. Hati yang pelan-pelan ia pahami, keras karena pernah terluka, dingin karena kehilangan arah, dan penuh luka yang belum sembuh sampai hari ini. Tanpa sadar, rasa suka Akira tumbuh makin besar, tapi di balik semua itu ia tak tahu kalau Samar udah tak percaya lagi pada cinta, bahkan pada Tuhan, selain pada satu hal, yaitu kematian. Di hati Samar tak ada lagi ruang untuk siapapun, yang tersisa cuma satu, tanggung jawab terhadap negara. Dari awal Samar sebenarnya udah nolak tawaran kontrak ini. Dia bukan tipe pria yang suka disorot kamera, tapi entah kenapa sejak Akira hadir, ceria, polos, berani, tembok Samar mulai retak perlahan. Akira jadi satu-satunya orang yang bisa bikin dia tersenyum meski samar-samar, tapi senyum itu terlihat nyata. डर तो नहीं लग रहा? लिटरली एंटरटेनिंग हूँ। गर्लफ्रेंड बना लो, ऐसे कभी कुछ मांगती नहीं, फिर सोच लो।
di antara dua tanah yang pernah berseteru dan kini kembali memanas. Perdamaian bukan sekedar perjanjian di atas kertas, ia adalah pelukan diam-diam antara dua bangsa yang telah bertikai atas propaganda dari negara-negara kuasa yang ingin memecah belah. Yuk, ceps-cepsku semua, melalui channel sederhana ini kami saling mengingatkan bahwa jangan pernah berhenti menyisipkan doa-doa untuk kebebasan Al-Aqsa, untuk kemerdekaan Palestina. Semoga saudara-saudara kita di sana segera diberi pertolongan sempurna dari Allah. Terserah deh kalian mau anggap ini pencitraan atau apa, tapi hanya ini yang bisa kita lakukan untuk mereka. Major Samar Anand, तुम फिर शुरू हो गई। I'm in love with you, Samar. Madly. मेरी तरह इश्क मत कर बे। Pada malam terakhir ini Cep, sulit bagi Akira menyimpan rasa yang makin besar dalam diam. Tapi kenyataannya Samar tak merasakan hal yang sama. Bagi Samar, Akira hanyalah seorang sahabat. Dengan usia dan luka yang ia bawa selama ini, Samar tak mungkin memaksakan hati untuk jatuh cinta lagi. Tak ada pilihan selain jujur, dan meski pernyataan itu menyakitkan, Akira berusaha menerimanya dengan lapang dada. Baginya, bisa mengenal seorang seperti Samar ini adalah anugerah besar dalam hidupnya. रोने वोने नहीं वाली मैं। चलती हूँ। रोल नहीं कर पाओगे। Mereka bertiga ini tahu Akira pergi bukanlah hal yang mudah. Gadis itu ceria, penuh semangat dan berani. Tapi kontrak sudah selesai juga, ya kan? Tim penjinak bom harus kembali ke tugasnya masing-masing. Sementara itu Akira telah terbang ke London, kembali ke kantor pusat Discovery Channel untuk menyerahkan dokumenter yang ia garap. Awalnya Catherine meragukan proyek itu, tapi setelah menontonnya ia justru merasa bangga, salut dengan kisah yang tak hanya menyentuh tapi juga nyata. Ini bukan sekedar dokumenter, ini adalah potret seorang pria yang menanggung luka dari sumpah wanita yang ia cintai. Akira menamai dokumenter itu The Man Who Cannot Die, manusia yang tak bisa mati, by Akira Rei. Karya ini adalah buah dari keberanian dan perjuangan Akira, Cep. Dan Catherine memutuskan dokumenter itu akan jadi tayangan utama edisi September, tapi dengan satu syarat, Samar harus datang ke London dan melakukan wawancara langsung dengan para petinggi sebagai bukti kebenaran ceritanya, ya kan? Jika tidak, dokumenter ini hanya akan jadi file yang terkunci di ruang edit dan tidak akan pernah ditayangkan. Waktu Akira hanya 24 jam. Dengan tergesa ia menghubungi Samar dan memohon untuk datang. Ini kesempatan terakhirnya. Samar pun bimbang. Kembali ke London bukanlah hal yang mudah. Itu adalah kota yang dulu memberikan luka paling dalam, kota yang menyimpan kisah cinta pahit yang belum sembuh hingga hari ini. Tapi meski ini berat, akhirnya Samar menyanggupi. Ia tahu ini penting untuk karir Akira. Satu hari saja, pikirnya. Begitu kakinya menginjak tanah Inggris, Samar sadar London tak banyak berubah. Udara dinginnya masih menusuk, langitnya tetap kelabu, dan setiap sudut kota ini mengingatkannya pada luka yang dulu ia pendam. Akira menyambut kedatangan Samar dengan bahagia, tapi sayangnya, Cep, sebuah ironi segera menyusul. Akira! Pria yang selama ini menantang maut kini akhirnya jatuh bukan karena bom tapi karena tertabrak. Setelah operasi dilakukan, sesuatu yang mengejutkan muncul dari Samar. मीरा कहाँ है? अब मीरा को बुला दें। Pertanyaan yang menghentak. Dalam kepanikannya akhirnya dijelaskan oleh Dr. Zoya, Samar mengalami amnesia retrograde. Benturan keras di kepala membuat ingatannya mundur 10 tahun. Ya, Samar lupa segalanya setelah tahun 2002, Cep. Ia tak ingat pernah menjadi mayor, tak ingat timnya, dan tak mengenali Akira. Bagi Akira, ini tak mudah diterima, tapi inilah kenyataan, diagnosa yang tak bisa dibantah. Langkah pertama untuk membantunya keluar dari kegelapan ini adalah menghadirkan orang-orang yang dikenalnya dan yang paling penting wanita yang bernama Mira. Ironis bukan? Ingatan yang seharusnya jadi pelindung dari rasa sakit kini terhapus dan justru membawa cinta lamanya kembali ke permukaan.
Setelah bertahun-tahun menjinakkan bom, Samar kembali jatuh karena satu hal yang tak bisa ia hindari, dunia biasa. Ingatan terakhir yang ia simpan adalah cinta indah bersama Mira sebelum kecelakaan pertama itu. Kini ia bukan mayor, hanya pria biasa yang tersenyum menunggu Mira datang seperti dulu. Ia lupa segala luka, lupa sumpah Mira, lupa perpisahan yang seharusnya jadi akhir. Dan akhirnya hanya bisa menelan semuanya dengan hati remuk. Ia mencintai Samar namun tahu betul hati pria itu hanya menyimpan satu nama, yaitu Mira. Demi membantu pemulihan itu, akhirnya pun datang ke kediaman Mira. Di sana sebuah pesta tengah berlangsung dan ternyata itu adalah pesta ulang tahun putri Mira, putri dari pernikahannya bersama Roger. Dan karena tak ingin merusak suasana, besoknya Kira baru kembali menemui Mira untuk memberitahu tentang kondisi Samar. Mira, I'm late for a meeting. I'm really sorry about Summer. Mendengar nama itu saja, tubuh Mira langsung terguncang. Kenapa luka lama ini harus kembali saat hidupnya sudah tenang bersama Roger, ya kan? Namun meski ini berat, Mira sadar kalau ini demi kesembuhan Samar. Ia tak punya pilihan selain melangkah. Setelah dijelaskan oleh dokter, Mira pun masuk ke ruangan tempat Samar dirawat. Langkahnya berat tapi takdir seolah mulai berputar kembali. Dunia yang pernah ia tinggalkan kini berdiri lagi di hadapannya. Samar, pria yang dulu ia tinggalkan dengan sumpah pada Tuhan, kini menatapnya dengan mata yang sama tapi dengan harapan yang berbeda. Dunia memang seperti memberinya kesempatan kedua, tapi Mira tahu ini bukan keajaiban, ini ujian. Samar yang kini duduk di hadapannya tersenyum seperti dulu, seolah waktu tidak pernah bergeser. Yang ia lihat adalah Samar versi 10 tahun lalu yang masih percaya bahwa cinta mereka belum selesai, yang belum tahu luka, belum tahu perpisahan, dan belum pernah disakiti oleh sumpah yang Mira ucapkan sendiri. Karena dokter merasa waktunya sudah tiba, disampaikanlah kenyataan pahit yang harus Samar dengar. Samar, kita tak berada di tahun 2002, ini tahun 2012. Tak ada suara, Samar hanya menatap kosong. Semua terasa kabur, ingatannya yang tersisa ternyata hanyalah bagian manis dari kisah yang sudah lama runtuh. Tapi justru itu semuanya makin memperburuk keadaan. Mira mencoba menghidupkan masa lalu tanpa berani mengakui masa kini. Ia berbohong bukan karena tak cinta, tapi karena takut menghancurkan lagi pria yang sudah pernah ia hancurkan 2 kali. Jika semua ini terasa berat bagi Mira, apalagi dengan kenyataan bahwa kini ia sudah punya keluarga, suami dan anak perempuan, ya kan? Akhirnya pun dengan tulus memintanya berhenti. Tak perlu memaksakan diri, katanya ia akan cari cara lain demi Samar. Tapi saat itu juga akhirnya dibuat terdiam. Mira berkata pelan bahwa kenyataannya ia belum pernah menikah. Roger hanyalah teman lama yang akan selalu jadi teman. Dulu memang mereka dijodohkan, tapi Mira pernah bersumpah di hadapan Tuhan untuk meninggalkan Samar dan juga berjanji tak akan pernah menikah. Roger sendiri sempat menikah lalu bercerai, dan setiap tahun Mira selalu membantu merayakan ulang tahun putri Roger yang Mira anggap seperti keponakan sendiri. Itulah yang dilihat akhirnya tempo hari, sebuah pesta keluarga yang sebenarnya tak pernah jadi keluarga milik Mira. Meski semua ini terasa menyakitkan bagi Akira, namun ia bukan sekedar gadis ceria yang jatuh hati. Ia adalah wanita yang tahu kapan harus pergi dan kapan harus mempertemukan kembali 2 jiwa yang selama ini saling menyangkal takdir mereka sendiri. Yang utama sekarang adalah kesembuhan Samar. Maka Akira dan Mira menyusun rencana. Mereka akan membuat skema seolah-olah Samar dan Mira telah menikah. Setidaknya itu akan membuat Samar merasa aman dan perlahan ingatannya bisa pulih dengan sendirinya.
Mereka pun mendatangi Imran. Masih ingat Imran kan Cep, sahabat setia Samar dari awal. Sekarang ya sudah sukses punya restoran, mobil, rumah, dan semua itu katanya berawal dari uang pemberian Samar dulu. Makanya waktu mendengar kabar tentang kondisi Samar, Imran menangis terseduh-seduh. Ini baru sahabat sejati namanya yang tak pernah lupa siapa yang mengangkatnya dulu. Tanpa ragu Imran bilang, tenang, biar rumah sakit Samar akan kutanggung semua. Kalau butuh tempat tinggal, rumahku pun akan kuberikan untuknya. Akhirnya disiapkanlah semuanya. Imran menjemput Samar dari rumah sakit, sementara Mira sudah lebih dulu menunggu di rumah yang kini menjadi tempat tinggal mereka sebagai pasutri yang telah disiapkan oleh Imran. Akira, aku padamu. Sejujurnya Mira sangat bahagia bisa seperti ini lagi dengan Samar, tapi di sisi lainnya juga memikirkan perasaan Akira Cep. Itulah kenapa ia selalu menjaga jarak, bahkan ketika Samar hendak mengecupnya. Mira berdalih dokter melarang kita ciuman dulu beberapa hari. Alasannya terdengar medis padahal hatinya sedang terombang-ambing. Ini rumah tanpa janur bukan karena pernikahan, tapi karena hilangnya ingatan. Setelah 10 tahun berlari dari masa lalu, mereka bukan hanya bertemu tapi tinggal di bawah atap yang sama, bukan karena takdir tapi karena Samar lupa kalau Mira pernah meninggalkannya. Yang dia ingat hanya cinta. Di rumah ini Samar memanggil Mira seperti dulu. Mereka bertengkar kecil seperti pasangan muda yang baru menikah. Samar benar-benar percaya Mira adalah istrinya, dan Mira ia berpura-pura bukan untuk menipu tapi untuk memberi Samar kebahagiaan yang dulu tak pernah sempat mereka rasakan. Untuk pertama kalinya Mira bisa merasakan cinta Samar tanpa takut, tanpa batas agama, tanpa janji, tanpa sumpah. Hanya mereka berdua. Namun justru itu yang perlahan memberatkan Mira. Ia tahu tak bisa selamanya seperti ini Cep. Bayang-bayang sumpah itu terus datang seolah-olah mengancam akan menghancurkan lagi. Akhirnya Mira memutuskan untuk bicara, yang beritahu Dr. Soe dan juga Akira. Agar situasi tetap seimbang, Dr. Soe menyarankan agar giliran berikutnya yang menemani Samar adalah Akira. Mungkin katanya dengan melihat Akira, ingatan Samar yang hilang akan kembali secara alami. Dan benar saja, saat Akira mulai rutin menemui Samar, perlahan-lahan ingatan itu muncul, bukan langsung tapi seperti potongan-potongan slide yang acak. Namun yang menyakitkan, dalam setiap potongan itu Samar hanya menyebut-nyebut nama Mira. Dari sinilah Akira baru sadar ia bukan bagian dari akhir cerita, ia hanya jembatan penghubung dua jiwa yang berkali-kali dipisahkan oleh waktu. Akira merekam semua hari-hari Samar, dan suatu hari ia datang pada Mira lalu berkata, Samar hanya hidup untuk mencintaimu, dan aku cuma ditakdirkan jadi jembatan kalian. टाइम लगेगा पर फिर सेट हो जाओ जैसे अपने आप को रोक रही हो टाइम वेस्ट कर रही हो चल Suatu hari terjadi kekacauan di sebuah stasiun, ditemukan bom aktif di sana Cep, dan kebetulan Samar ada di tempat itu. Refleks prajuritnya kembali. Di tengah kepanikan petugas yang lain, Samar maju dan berhasil menjinakkan bom tersebut. Momen itu jadi pemicu ingatannya benar-benar kembali. Ia mengingat semuanya, luka karena ditinggal, janji Mira pada Tuhan, dan tahun-tahun sunyi sebagai prajurit maut. Tapi meski luka itu kembali, cinta tetaplah cinta, ya kan? Samar pun mengajak Mira ke gereja. Baginya cinta ini bukan untuk disembunyikan lagi di balik doa atau sumpah. Sudah saatnya cinta ini berdiri sendiri. ऐसे यहाँ क्यों बुलाया? शादी करोगी मीरा? मैं शुरुआत करता हूँ। थोड़ी ना शादी कर सकते क्यों? था कि हमारी शादी ऐसी कोई मजाक नहीं है छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकते, को खेल बनाकर ड्रामा कर सकते। पता है मीरा, अब जाके समझ में आया, ये मुझे मरने नहीं देते। 10 साल जिया हूँ तेरे में, हर रोज तुझसे और Sumpah itu benar-benar telah memenjarakan hati Mira. Untuk kedua kalinya ia menolak Samar, tak karena benci tapi karena masih terikat janji yang ia buat sendiri.
Dan akhirnya Samar memilih pulang ke India bersama Kira sebagai seorang sahabat. Sekarang Samar cukup menugaskan semesta untuk menyelesaikan sisa kisah cintanya ini, Cep, sampai suatu saat nanti jika Mira sudah tak lagi terbelenggu oleh doa yang pernah ia panjatkan dalam amarah. Tanpa terasa, kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. Samar kembali pada tugasnya sebagai penjinak bom, kembali ke hidup yang menantang maut setiap hari. मैं मरने वाला तो नहीं। सिंपल बात समझने में अकेले नहीं चले हैं समय। वो हमारा वक्त नहीं था, तुम्हारे साथ मैं भी मरती है। Tuh memang selalu memisahkan, namun takdir selalu punya caranya sendiri untuk menyatukan kembali. Samar meminang Mira bukan dengan cincin mahal tapi dengan besi kawat bom, simbol dari hidup yang telah mereka lalui dengan luka, janji, dan keberanian untuk mencintai lagi. Lalu akhirnya Cep, ia pergi bukan sebagai wanita yang kalah tapi sebagai saksi bahwa cinta sejati itu memang ada meski dunia berkali-kali mencoba memisahkan mereka. Love that is true creates distances. It still keeps you together. If you have the power to love like that, then God makes sure that your love finds you. It's just hang in there and wait. Wait for your time. Kini telah usai. Siles Regum Malebia dimanapun kalian berada, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, terkhusus Maros Baru, Parepare, Pinrang, Sidra, Penrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Lu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh iya, apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye-bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby.